Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang teks cerita sejarah. Nama saya Marta Dita Amelia dari absen 22. Nama saya Dena Zaikal Fatailah dari absen 10. Nama saya Luka Andika Hermawan dari absen 20. Nama saya Giska Laili Nuraida dari absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah tertulis yang menjelaskan fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Novel sejarah adalah novel yang menjadikan sejarah sebagai unsur-unsur intrinsik, biasanya pada latar. Lalu yang kedua adalah struktur teks sejarah. 1. Orientasi atau pengenalan peristiwa sejarah. 2. Komplikasi atau rangkaian peristiwa. 2. Resolusi atau simpulan akibat penilaian. Lalu yang kedua novel sejarah, yaitu orientasi. 2. Pengungkapan peristiwa. 3. Menuju konflik atau rising action. 4. Puncak konflik atau klimaks. 5. Penyelesaian. 6. Koda atau opsional, meliputi komentar, pesan, atau penutup dari pengarang. Yang ketiga, aspek kebahasaan. Yang pertama, konjungsi temporal. Kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Contoh, sebelumnya, sejak, sementara, sampai, dan lain-lain. Yang kedua, kata-kata lampau. Kata yang sudah tidak umum dipakai zaman sekarang. Yang ketiga, kata kerja mental. Kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan, dirasakan oleh tokoh. Yang keempat, kata ganti atau pronomina. Contohnya hamba, daku, awak, dan tuan. Yang kelima, kelompok kata. 2 kata atau lebih yang bukan predikat. Kelompok kata dibagi menjadi 2. Yang pertama, kelompok nomina. Yang kedua, kelompok verba. Yang keenam ada nominalisasi. Proses pembentukan nomina karena mendapat imbuhan. Contohnya adil menjadi keadilan, adjektiva menjadi nomina. Yang keempat, nilai-nilai dalam teks atau novel sejarah. Yaitu yang pertama ada nilai budaya, yang berhubungan dengan masyarakat, peradaban, dan kebudayaan. Yang kedua, nilai moral atau etik, yang berhubungan dengan perilaku atau etika. Yang ketiga, nilai agama, yaitu yang bersumber dari ajaran dan nilai agama. Yang keempat, nilai sosial, yang berhubungan antar tokoh di cerita tersebut. Yang kelima, nilai estetika, yaitu yang berhubungan dengan keindahan kata atau penyampaian cerita. Yang terakhir adalah manfaat. 1. Sarana edukasi, memuat nilai-nilai kehidupan, memberi pembelajaran mengenai kesuksesan dan kegagalan. Yang kedua, sarana rekreasi atau hiburan, penyegaran kembali otak dan pikiran, memberi perasaan senang dan gembira karena berimajinasi tentang suatu peristiwa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.